Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan mawani'ut taklif, pencegah yang menyebabkan seseorang tidak terkena dosa walaupun dia seorang mukallaf. Yang pertama adalah al-jahl. Apabila seseorang jahil tentang diwajibkannya sesuatu, lalu dia tidak mengerjakannya, ataukah ditinggalkannya sesuatu, atau dikerjakannya sesuatu yang haram dalam keadaan dia tidak mengetahui, maka tidak ada dosa atas dia. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Apabila seseorang melupakan sesuatu, lalu dia melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, maka tidak ada dosa atas dia. Dengan syarat ketika dia mengingatnya harus dia tinggalkan. Dan demikian pula di saat dia meninggalkan yang wajib, ketika dia mengingatnya maka harus dia kerjakan kapan dia mengingat kembali kewajiban tersebut. Kemudian mani' yang ketiga. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah wal ikrahu mukrah, orang yang dipaksa. Naam, ini juga termasuk mani' min mawani'it taklif. Ilzamu syakhsi bima la yuridu, dipaksanya seseorang dengan apa yang dia tidak kehendaki. Ya, dipaksanya seseorang dengan apa yang dia tidak menghendakinya. Naam. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alaihi. Maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, maka tidak ada dosa atas dia. Naam. Tidak ada dosa karena dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Kaman ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seperti orang yang dipaksa untuk menjadi kafir, untuk mengucapkan perkataan kafir, ataukah untuk melakukan perbuatan kekufuran, dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Nah, apabila seseorang dipaksa, kalau tidak maka dia akan dibunuh, maka dia boleh mengucapkan kata-kata kekufuran, ataukah mengerjakan perbuatan kufuran seperti sujud di hadapan patung. Naam, tapi dengan syarat bahwa hatinya harus tetap tenang dengan keimanan. Hatinya tidak boleh berubah. Naam. Ya. Dan ikrah tersebut hanya berkenaan tentang yang zahir. Sebab yang batin seorang tidak mungkin dipaksa. Tidak seorang pun mampu membaca apa yang terdapat di dalam batin seseorang.
Nah, dia dipaksa untuk minum khamr misalnya. Kalau kamu tidak meminum khamr ini, kamu akan saya bunuh. Oke, diminum enggak? Malik. Minum. Diminum. Atau dipaksa. Untuk membunuh temannya. Kalau kamu tidak membunuh dia, saya akan membunuh kamu. Oke. Abdul Majid. Bunuh enggak? Kenapa? Ikrah ada dua macam kan? Ada ikrah mulji namanya. Dia mukrah mulji. Ikrah mulji ini ya, seorang tidak mampu sama sekali untuk berbuat apa-apa. Nah, seperti mayit yang dimandikan. Nah, berarti dia tinggal turut gitu. Dipaksa untuk minum, ya, atau dia dibawa, dipaksa untuk berzina. Naam. Ya. Ataukah dipaksa tangannya ditusukkan ke saudaranya. Maka ini mulji, seorang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ikrah yang tidak mulji, ikrah yang dia diberikan kebebasan, pilihan. Kalau kamu tidak begini, maka kami akan membunuhmu. Nah, maka dalam hal ini tidak boleh seseorang membunuh temannya, ya, karena dia akan diancam untuk dibunuh. Sebab tidaklah nyawa dia lebih berharga daripada nyawa saudaranya. Nah, kalau dipaksa untuk berzina, kamu kalau tidak berzina, tuh sudah siap, dengan pelacur misalnya. Atau dikatakan kamu kalau tidak menyetubuhi saudaramu sendiri, kami akan membunuhmu. Kenapa? Ayo, tapi dia akan dibunuh. Iya, ini sudah jelas ya. Nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Beda kalau sogir yang ngancam antum misalnya, ya beda. Memungkinkan. Tapi ini sudah jelas gitu loh. Nah, ya, nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Syarat mukri, syarat mukrah. Nah, kalau yang ngancam itu hanya sekedar ancaman, tidak ada pelaksanaan, ya tentunya bukan mukrah namanya. Nah, ya, kata para ulama jangan. Dan dia tidak melakukan karena dikhawatirkan apa? Ya taladzaz bihi. Nanti justru dia merasa senang dengan itu. Dan perlu diketahui bahwa ikrah ini pun hanya merupakan rukhsah. Paham ya? Rukhsah, keringanan. Dalam artian kalau dia tidak memilih dan dia tetap memilih untuk dibunuh pun tidak mengapa. Dan itu lebih baik. Nah. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaih.
Barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka tidak ada dosa atas dia. Halal ikrah. Ya, dalam keadaan dia dipaksa itu. Wa alaihi qada'uhu idza zalat. Tapi kalau sudah hilang paksaannya harus diganti. Ya. Nah, selama 3 hari dikurung, dipaksa, diancam dibunuh kalau sholat misalnya. Maka setelah 3 hari itu berhasil dia meloloskan diri. Nah, maka dia harus mengqadanya. Dia harus menggantinya. Kaman ukriha ala tarki sholati hatta kharaja waktuha. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk diganti kalau sudah hilang pemaksaan tersebut. Naam. Wa tilkal mawani' innama hiya fi haqqillahi ta'ala. Dan adapun pencegah-pencegah ini, mawani' pada seorang mukallaf, ini hubungannya dengan haqqullah. Ya, sebab hubungan seseorang dengan Allah mabniun 'alal musamaha wa 'alal 'afu. Itu dibangun di atas rasa kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau hubungannya dengan Allah. Dia tidak mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan karena lupa, atau karena jahil, atau karena dipaksa. Allah Maha Pengampun. Nah, dia tidak berdosa dengan itu. Nah, selama tidak ada hubungannya dengan makhluk. Ya, hubungan seorang hamba dengan Allah li'annahu mabniun 'alal 'afwi war rahmah. Dibangun di atas maaf dan rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma fi hukukil makhluqin, adapun apabila berhubungan dengan hak-hak makhluk. Ya. Nah, berhubungan dengan hak-hak makhluk. Ya, misalnya dia merusak milik orang. Nah, dalam keadaan dia tidak sengaja. Nah, maka hubungannya dengan Allah karena dia tidak sengaja. Adamul qasd. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dia. Tapi dalam hal jaminan pengganti harus diganti. Jadi orang tersebut. Atau dia memakan makanan seseorang, dia menyangka itu milik dia. Nah, setelah habis, baru kemudian ketahuan bahwa itu ternyata bukan milik dia, milik orang. Maka yang adalah doman. Harus diganti, harus ada jaminan. Karena hubungannya dengan makhluk. Nah. Fala tumna min domani ma yajibu domanuh. Maka tidaklah dicegah untuk menjamin apa yang wajib jaminannya. Diganti. Nah. Idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi, apabila tidak ridha pemilik hak tersebut untuk dijatuhkan haknya, maka harus diganti. Wallahu a'lam. Ini hubungannya dengan makhluk.
maka selama makhluk tersebut tidak menerima, tidak ridha, la yahillu malu mri'in muslim illa am tibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari keridhaannya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Telah kita selesaikan pembahasan tentang mawani'ut taklif. Dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan al-'am. Ya. Pembahasan tentang al-umum. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.